Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hamba yang Tidak Berguna, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 30. Yesus bersabda, "Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan demikian. Hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah peroleh laba 5 talenta." Kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Jawab tuan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara-saudara terkasih, menjadi seseorang yang berguna atau tidak berguna ternyata tidak berdasarkan status sosial kita, tetapi berdasarkan apa yang kita lakukan dalam status tersebut. Seorang pemimpin bisa saja dianggap tidak berguna kalau ia tidak memajukan masyarakat yang dipimpinnya atau bahkan mencelakakan. Pemimpin gerombolan kriminal atau pemimpin negara yang menyatakan perang kepada negara lain, atau pemimpin yang melakukan korupsi bagi kepentingannya sendiri, termasuk pemimpin yang tidak berguna. Mereka tidak sepantasnya memegang jabatan sebagai pemimpin. Beberapa dari mereka dipecat dari jabatan, dipenjara, atau bahkan dihukum mati. Saudara-saudara terkasih, menjadi orang berguna atau tidak berguna nampaknya tidak menjadi nilai utama untuk orang zaman sekarang. Berguna itu bermakna memberikan dirinya bagi orang lain,
disinilah masalahnya. Orang zaman sekarang lebih sibuk dengan dirinya sendiri, egosentris. Orang lain harus memperhatikan kepentinganku, mengalah kepada kehendakku, memakai cara berpikirku. Seolah-olah di luar diriku tidak ada orang lain. Egosentris bersifat kekanak-kanakan. Sebaliknya, orang yang dewasa bersifat altruis. Mereka akan peka terhadap kebutuhan orang lain. Bisa dengan memberikan harta benda yang dimiliki, atau bisa juga dengan hangat menyapa. Banyak orang memberikan diri dengan menjadi penggerak suatu kegiatan sosial. Ia memberikan waktu dan keterampilan yang dimilikinya, menjadi berguna dengan memberikan diri bagi orang lain. Bukanlah suatu pilihan, tetapi suatu panggilan iman. Kita semua diundang untuk membagikan diri kita, agar orang lain yang berkekurangan bisa mengalami kecukupan. Inilah panggilan kita atas berkat yang berlimpah dalam bentuk apapun yang kita terima, yaitu untuk membagikannya bagi orang lain. Ibarat memiliki nasi satu bakul, perut kita tidak mampu menghabiskannya. Membagikan nasi itu bagi yang tidak dapat menyediakannya akan menjadi berkat bagi kita dan orang lain tersebut. Kita menjadi orang yang berguna jika mau menjadi saluran rahmat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, orang dewasa yang membagikan dirinya adalah orang beriman. Mereka meneladan Yesus sendiri, yang demi ketaatannya kepada Bapa mengambil jalan salib hingga wafat. Tidak mudah memilih jalan salib ini. Walaupun demikian, banyak orang melalui jalan ini hingga mereka layak disebut kudus. Santo Fransiskus Xaverius memberikan dirinya bagi masyarakat di Asia. Santo Thomas Aquinas memberikan dirinya dengan menekuni filsafat. Santa Teresia memberikannya dengan hidup dalam doa. Panggilan menjadi murid Yesus yang sejati ini begitu terbuka lebar bagi siapa saja dengan cara apa saja. Mereka yang sudah melakukannya akan masuk ke dalam perjamuan surga. Memberikan diri bagi orang lain dalam iman Katolik diwujudkan dalam sakramen Maha Kudus. Roti dan anggur yang disucikan dalam perayaan Ekaristi dibagi-bagikan kepada umat, sehingga berkatnya diterima seluruh umat. Inilah panggilan murid-murid Yesus, yaitu untuk membagikan dirinya dan menjadi berkat bagi orang lain. Apakah aku sudah memberikan diriku bagi kebutuhan orang lain? Apakah aku sudah menjadi orang yang berguna dalam iman? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengundang kami menjadi orang berguna bagi orang lain dengan memberikan harta benda, keterampilan, kekuasaan yang kami miliki. Engkau ingin agar kami pun ikut mengambil jalan salib bagi keselamatan orang lain. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.